Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Renungan Harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Jumat 24 Maret 2023. Renungan pada hari ini diberi judul Allah yang bertanggung jawab. Diambil dari 1 Samuel 13 ayat 11-13 yang berbunyi demikian. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran." Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya." Jemaat yang terkasih, kehidupan yang kita jalani saat ini selalu dipertemukan dengan kondisi yang mengharuskan kita mengambil keputusan. Tidak jarang keputusan tersebut terkadang sulit ditentukan karena kita bingung akan kehendak Tuhan. Maksud kita mengikuti kehendak Tuhan sepenuhnya, menaruh keinginan kita di bawah kehendak Tuhan. Namun, kita menjadi hilang arah ketika kita tidak tahu yang mana kehendak Tuhan. Mencari bantuan kepada lingkungan sekitar sering kita lakukan dengan pemikiran, Tuhan dapat bekerja lewat siapa saja dalam menunjukkan kehendak-Nya. Sampai di sana, semua rasionalisasi yang kita lakukan sepertinya masih berhasil. Permasalahan muncul ketika keputusan yang sudah diambil ternyata membawa konsekuensi negatif bagi kehidupan kita. Rasanya pemikiran kita untuk mencari kehendak Tuhan menjadi nihil karena konsekuensi negatif tersebut. Kalaupun kita tidak menyalahkan Tuhan atas konsekuensi negatif tersebut, ada saatnya kita kehilangan damai sejahtera, berganti dengan kecemasan, galau, ataupun hilangnya semangat, dan diikuti dengan tindakan yang ternyata tidak sesuai dengan kehendak Tuhan juga, akhirnya menimbulkan konsekuensi negatif lanjutan. Hal ini dapat menjadi siklus yang terjadi terus-menerus jika kita tidak segera menyikapi dengan hikmat Allah. Saul pun sebagai raja pertama Israel mengalami kondisi yang sama. Keputusan yang diambilnya menimbulkan kemarahan Tuhan atasnya sehingga membuat posisinya sebagai raja Israel di mata Tuhan sudah berakhir. Semua pembenaran yang diungkapkan Saul tentunya akan berhubungan dengan kekhawatiran pada berakhirnya kerajaan Israel. Padahal Samuel akhirnya mengingatkan bahwa sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Terkadang kekhawatiran kita akan konsekuensi atas keputusan itu berlebihan. Manusia memang diberikan akal budi untuk berpikir untuk mengambil keputusan, namun manusia juga memiliki hati dan jiwa. Karena kita sudah dilengkapi dengan Roh Kudus, maka Rohlah yang selalu berbicara lewat hati dan menguasai jiwa kita, sehingga semua pertimbangan rasional seharusnya didahului dengan permohonan akan penyertaan Tuhan. Ketika segenap akal budi kita sudah kita optimalkan untuk menimbang segala perkara, saatnya hati dan jiwa kita mengambil peran dominan untuk menyerahkan semua keputusan tersebut kepada Tuhan. Dengan demikian, konsekuensi apapun sudah berada pada tangan Tuhan. Maka dari itu seharusnya tidak ada lagi yang kita khawatirkan. Kalaupun konsekuensi tersebut negatif, Allah tidak pernah kekurangan cara memutarbalikkan keadaan menjadi hal yang positif. Meskipun tidak demikian, Allah juga tetap akan menyertai kita melewati semua perkara dalam kehidupan kita. Jika dirinya saja sudah diberikan kepada kita, dan itu adalah anugerah, terlebih penyertaannya yang penuh atas hidup kita. Allah kita adalah Allah yang bertanggung jawab. Dia yang membawa kita dalam kehidupan ini, Dia yang juga akan selalu memelihara kita. Dia punya rencana mulia atas setiap kehidupan kita yang akan bermuara bagi kemuliaan namanya. Janganlah kita mengambil keputusan dengan mengandalkan akal pikiran kita sendiri, seperti dinyatakan dalam Amsal 3 ayat 5 yang berbunyi demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mari kita bersatu dalam doa untuk menutupi renungan ini. Bapa di dalam sorga, terima kasih, puji syukur kami naikkan kepadamu karena Engkau adalah Allah yang bertanggung jawab. Ingatkan kami ya Tuhan, ketika kami khawatir,
cemas akan perkara-perkara dalam kehidupan kami. Ingatkan kami bahwa Engkau akan selalu memelihara kami. Kami serahkan kehidupan kami hari ini dan selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Perbaharuilah penyerahan diri kami sepenuhnya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Amin.